Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alarik Azahidi Tirta Raharja. Saya kelas 4 dari SD Insan Kamil Bogor. Hari ini saya akan ceritakan kisah Nanggro Aceh Darussalam berjudul Pangeran Amat Mude. Penulisnya adalah Dian K. Saya akan langsung menceritakan. Suatu hari ada berita gembira. Ratu melahirkan bayi dan mengasihtahukan ke rakyatnya. Rakyatnya senang banget. Iya, raja dan ratu udah ingin punya anak. Mereka udah tunggu bertahun-tahun. Mereka berdoa dan berusaha dan akhirnya dikabulkan. Dan raja memberi pesta di negeri alas. Semua manusia dan makhluk di daratan, di udara, dan di lautan diajak. Semuanya diajak, boleh ke sini, bilang rajanya. Dan mereka gembira di pestanya. Raja memberi nama anaknya Pangeran Amat Mude. Jadinya setelah Pangeran Amat Mude lebih gede, dia Pangeran Amat Mude menjadi cerdas. Dan raja mengajarkan cara hal-hal yang cerdas. Raja mengajarkan cara memburu, cara menombak ikan, dan cara menambang pohon dan hal-hal yang lain-lain. Raja ketika Pangeran Amat Mude berusia 10 tahun, raja meninggal. Mereka sakit hati. Ratu dan Pangeran Amat Mude sakit hati mereka. Apalagi adik rajanya merebut kerajaan. Kamu tidak boleh menjadi raja karena kamu masih kecil, bilang adik rajanya. Kamu akan menjadi raja kalau
kamu udah besar, dijanji adik rajanya. Namun, janji adik raja tidak dipenuhi. Malahan, adik raja menyuruh pengawal untuk membuang Pangeran Amat Muda dan ibunya ke hutan. Dan akhirnya Pangeran Amat Muda dan ibunya hidup di hutan. Mereka hidup sederhana. Mereka hidup di rumah kayu yang lapuk. Namun, pangeran tidak apa-apa dengan ini. Yang raja ajarkan ke Pangeran Amat Muda, guna dia jago menombak ikan dan jago memburu dan menambang pohon. Pas itu suatu hari ibu dan pangeran melihat emas di dalam ikan yang Pangeran Amat Muda tangkap. Mereka menjual emasnya dan ibu Pangeran Amat Muda mengajak Pangeran Amat Muda ke kerajaan alas. Dan ketika perjalanan mereka ketemu rakyat yang miskin. Mereka berbagi uangnya ke rakyat yang miskin. Mereka udah tahu adik raja jahat dengan rakyatnya. Bu, kita harus merebutkan kembali kerajaan kita. Rakyat kita kasihan, bilang Pangeran Amat Muda. Ibunya setuju dan mereka ke istana kerajaan alas. Mereka mau ambil tahta. Boleh, bilang adik rajanya dengan rasa aneh. Kamu boleh dapat tahta, tapi kamu harus memenuhi satu syarat, yaitu mengambil kelapa gading dan kembalikan ke sini, bilang adik raja. Dan Pangeran Amat Muda dan ibunya setuju. Hati Pangeran Amat Muda bergetar karena dia dengar ada makhluk tiga yang seram yang jaga laut. Dan dia tanya ibunya, Bu, kalau aku enggak selamat kayak mana? Tanya Pangeran Muda. Bilang ibunya, saya akan doakanmu, anakku. Bilang ibunya Pangeran Amat Muda. Dan Pangeran Amat Muda berangkat ke pulau dengan
perahu yang kecil. Dan ya Allah, semoga saya selamat. Pangeran amat muda berdoa. Dan ketika pangeran di tengah-tengah lautan, dia ketemu dengan 3 makhluk yang seram. Hei, anak muda, ngapain kamu di sini? Kamu beraninya ke sini, bilang buaya besar. Namamu siapa? Kamu mau mengapa di sini? Apakah kamu mau mengambil kelapa gading? Ditanya dengan naga yang keluarkan api dari mulut. Apakah kamu tahu kita siapa? Bilang dari ikan merah. Sambil mengelilingi pangeran amat muda. Iya, maafkan saya. Aku tidak sopan, namaku Pangeran amat muda. Aku mau mengambil kelapa gading dari pulau, bilang pangeran. Dan dia menjelaskan kenapa dia harus mengambil kelapa gading dari pulau itu. Pangeran amat muda, mereka terkejut. Kamu anaknya raja negeri alas ya? Bilang buaya yang besar. Iya, bilang pangeran. Hahaha. Mereka ketawa. Pangeran amat muda bingung, menjadi dia lebih menggetar. Jangan takut sama kami, kita adalah sahabat ayah kamu. Kita akan tolong kamu untuk ambil kelapa gading dari pulau itu, bilang mereka. Pangeran bilang, rasanya sekarang nyaman. Dan dia lebih tahu cerita ayahnya, karena 3 makhluk itu mengasih tahukan tentang ayah. Ketika mereka di dekat pulau, naga ambil kelapa gading dengan sigap dan melemparnya. Dan pangeran amat muda menangkapnya dengan sigap. Hei, naik ke punggungku. Kita akan ke situ lebih cepat, bilang buaya yang besar. Ketika mereka sampai, bilang, kita ikut kamu. Biar kalau adik raja tidak memenuhi janjian dia, bilang mereka. Dan mereka mengunjungi istana kerajaan negeri alas, karena pangeran datang dengan 3 makhluk yang seram. Dia memberi mahkotanya ke pangeran amat muda. Akhirnya pangeran menjadi raja. Semuanya gembira, rakyatnya gembira, ibunya gembira. Kalau 3 makhluk itu di mana?
mereka kembali ke lautan. Teman-teman, ada moral story juga. Jangan berhenti berbuat baik ke orang lain, karena berbuat baik kayak cermin. Kalau kamu berbuat baik, banyak orang baik dekat dengan kamu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.